Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Siapa yang tidak mengenal nama Abu Lahab? Paman Nabi ini namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tahukah Anda, jika saat wafat mayat Abu Lahab membusuk dan tidak ada orang yang mau mengubur? Penasaran dengan kisah selengkapnya? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Abu Lahab merupakan keturunan dari Abdul Muthalib bin Hashim, yang juga kakek Nabi Muhammad SAW. Sosok pria yang memiliki nama asli Abdul Uzza ini dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang menyala-nyala saat kecil. Meskipun sebagai paman Nabi, Abu Lahab adalah sosok yang dilaknat oleh Allah. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Surah ini turun setelah Nabi menerima wahyu pertamanya. Saat itu, Nabi Muhammad melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, khususnya kepada anggota keluarganya. Namun, selang beberapa saat, Rasul diperintahkan berdakwah secara terang-terangan melalui surat Asy-Syura ayat 214. Setelah turunnya perintah dakwah terang-terangan, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa dan memanggil masyarakat suku Quraisy untuk berkumpul. Ia menjelaskan kepada semua orang bahwa ia adalah pemberi peringatan akan adanya azab pedih. Abu Lahab yang berbadan tinggi besar dan cepat naik darah menyahut, "Celakalah engkau. Engkau mengumpulkan kami hanya untuk menyampaikan hal ini?" Rasul hanya terdiam mendengar celotehan Abu Lahab. Kemudian melalui malaikat Jibril turunlah surat tersebut. Menentang dakwah Nabi. Semasa hidupnya, Abu Lahab adalah orang yang gemar menentang dakwah Nabi Muhammad. Itu membuatnya mendapat ancaman siksa api neraka, termasuk istrinya. Suatu ketika, sang istri pernah menebarkan duri-duri di jalan yang dilalui Rasul agar ia terluka. Suatu ketika, Rabi'ah bin Ibad melihat Nabi yang menyeru masyarakat untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ia menegaskan siapa yang mau mengucap kalimat itu akan menjadi orang beruntung. Ia masuk ke lorong jalan. Orang-orang yang mengurumumi Nabi saat itu tidak berkomentar apapun. Sedangkan di belakangnya ada orang berwajah putih dengan jambul menjuntai yang menentang dakwah tersebut. Dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab menjelaskan kepada masyarakat bahwa Muhammad adalah nabi atau pembawa agama baru. Ia juga seorang pendusta. Ia hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, namanya Muhammad bin Abdillah. Matinya Abu Lahab. Sahabat muslim, ketahuilah bahwa Allah akan membalas semua perbuatan manusia, terlebih untuk hambanya yang berbuat keburukan. Abu Lahab yang selalu menentang Nabi juga mendapat laknat Allah serta balasan bahkan sejak di dunia. Surat Al-Lahab di atas turun 10 tahun sebelum ia wafat. Abu Lahab mengembuskan nafas terakhir setelah terjadinya perang Badar. Abu Lahab tidak ikut dalam pertempuran itu dan meminta temannya yang bernama Al-Asy bin Hisham menggantikannya. Ia juga memberikan uang sejumlah 4.000 dirham. Seminggu setelah kekalahan umat muslim di perang Badar, Abu Lahab mengalami sakit parah dan meninggal. Namun, ada riwayat lain yang menceritakan penyebab meninggalnya Abu Lahab. Ketika Abu Sufyan dan khalifahnya kembali ke Makkah dari perang Badar, ia pun menceritakan sebab-sebab kekalahan mereka. Kemudian, ada seorang budak yang selama ini menyembunyikan keislamannya, hadir dan mendengar cerita tersebut. Budak tersebut merasa bahagia dan akhirnya keislamannya terbongkar. Melihat hal itu, Abu Lahab menghajarnya. Di saat yang bersamaan, ada istri Abbas yang merupakan saudara ipar Abu Lahab menghantam tiang ke kepalanya. Sosok tersebut adalah Ummu Fadil.
yang diam-diam juga telah memeluk Islam. Seketika kepala Abu Lahab berlumur darah. Ia mengalami infeksi dan menyebar ke seluruh tubuh hingga meninggal. Selama 3 hari berturut-turut, jasa Abu Lahab diabadikan oleh masyarakat dan didiamkan sampai membusuk. Kemudian, tetangganya memasukkan jasad tersebut ke dalam kotak kayu, lalu memasukkannya ke liang lahat. Orang di sekitar tidak tahan dengan bau jasad Abu Lahab. Karenanya, peti dimasukkan dari jauh lalu dilemparkan dengan kerikil. Sahabat Muslim, dari ulasan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa penentang agama Islam yang dibawa oleh Rasul akan dilaknat oleh Allah dan tidak mendapatkan kedudukan mulia di hati siapapun. Setiap perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan pula. Semoga kita semua dihindarkan dari fitnah keji dunia dan dijadikan orang-orang gigih di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.